Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, masya Allah kan wa malam yasha lam yakun la haula wa la quwata illa billah. Iwan akhwat muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kali ini kita melihat di medsos, baik di YouTube ataupun mungkin di media-media nasional, bahkan juga media internasional, terjadinya peristiwa yang cukup menyedihkan bagi kaum muslimin, yaitu syahidnya 6 anggota atau laskar FPI. Dalam hal ini bagaimana kita mensikapi masalah ini? Pertama, secara dalil bahwasanya Allah SWT berfirman, "Wa may yaqtul mu'minan muta'amidan fajazauhu jahannam khalidan fiha." Dalam surah An-Nisa ayat 93, barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka neraka jahanam adalah balasannya, mereka kekal di dalamnya. Dalam ini tentu bagaimana kita mensikapi yang sekarang jadi simpang siur. Kalau kematiannya tidak simpang siur kan, sudah jelas kematiannya itu adalah sudah jelas ditembak. Cuman masalahnya yang jadi simpang siur adalah siapa yang memulai gitu. Sebagian dari satu pihak bahwa dari laskar FPI memulai menyerang. Kemudian hal ini pun dibantah oleh dari pihak FPI. Bagaimana bisa menyerang? Orang dia tidak punya senjata, tidak bawa senjata. Maka simpang siur inilah yang kita berharap kepada Allah. Allah akan memberikan keterangan. Allah akan memberikan pembuktian dalam hal ini, dan kita yakin. Maka kita berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami kebenaran itu dengan jelas-jelas benar sehingga kami bisa mengikutinya, dan perlihatkanlah kepada kami kebatilan itu dengan jelas-jelas batil sehingga kami bisa menjauhinya. Doa ini hendaknya kita senantiasa lantunkan agar kita selamat dari fitnah. Ya. Dan kita dalam hal ini melihat sejarah. Ketika Rasulullah SAW mengutus Al-Walid bin Uqbah bin Abu Mu'id ke kampung Bani Mustalik yang dipimpin oleh Al-Haris bin Diror, saat itu adalah sudah terjadi kesepakatan bahwa akan ada pengambilan harta zakat. Maka ketika waktu yang sudah ditentukan sampai, Rasulullah mengutuslah sahabat Al-Walid bin Uqbah bin Abu Mu'id. Nah, tapi apa yang terjadi ketika di tengah perjalanan, utusan Rasul ini merasakan gentar dan takut. Itu di satu riwayat. Di riwayat lain bahwa Al-Walid bin Uqbah ini sudah sampai ke perbatasan Bani Mustalik. Lalu kemudian begitu dilihatnya ada utusan Rasulullah SAW, maka kaum Bani Mustalik keluar untuk menyambut kedatangannya. Tapi disalahpahami, keluarnya itu dianggap mau membunuhnya. Nah, bahkan akhirnya kemudian Al-Walid bin Uqbah ini kemudian kembalilah kepada Rasulullah SAW menyampaikan berita ini. Tapi berita yang disampaikan kepada beliau bahwasanya Al-Haris dan Bani Mustalik itu tidak mau membayar zakat, menolak untuk diambil zakatnya, bahkan akan membunuhku. Nah, berita ini sungguh membuat kaget Rasulullah SAW. Kemudian Rasul marah dan memanggil Khalid bin Walid dengan pasukannya untuk segera mendatangi Bani Mustalik dan kemudian mengepungnya. Sementara Al-Haris sebagai pimpinan Bani Mustalik menyampaikan, "Loh, ini kok kenapa utusan Rasul saya dengar katanya balik lagi? Ini jangan-jangan ia membawa surat dari Rasul harus segera kembali. Kalau gitu khawatir kemarahan dari Allah dan Rasul kepada kita. Mari kita sekarang bawa zakat masing-masing, kita sampaikan kepada Rasulullah SAW, kita datang ke Madinah." Maka berangkatlah kaum Bani Mustalik ini bersama Al-Haris. Ketika sampai di perjalanan, ternyata dari Madinah pasukan Khalid bin Walid beserta pasukannya kemudian mengepung Al-Haris. Lalu timbullah pertanyaan. Kata Al-Haris, "Untuk siapa kalian diutus?" Kata Khalid bin Walid, "Untuk kalian semua."
Aku diperintahkan Rasulullah SAW karena mendengarkan berita bahwa engkau tidak mau membayar zakat. Nah, kata Al-Haris, demi Allah saya tidak pernah melihat utusan Rasulullah. Dan sampai hari ini pun saya menanti kedatangannya, tapi tak kunjung datang. Oh, baik kalau gitu kita datangi pada Rasulullah. Akhirnya keduanya bersama-sama mendatangi Rasulullah SAW, menyampaikan berita ini. Dan kemudian akhirnya ditanya oleh Rasul langsung kepada Al-Walid bin Uqbah, yang ternyata benar bahwa Walid bin Uqbah ini tidak sampai ke tujuan. Dan turunlah ayat surah Al-Hujurat ayat ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum, wahai orang beriman, in ja'akum, apabila datang kepada kalian fasikun, orang yang fasik. Orang fasik itu bisa pengertian munafik, bisa juga pengertiannya adalah orang asing, tidak dikenal secara fisiknya juga, dan yang ketiga adalah orang asing yang tidak kenal secara pribadinya. Ini masuk dalam kategori fasik. In ja'akum fasikun binaba'in, dengan membawa berita. Fatabayyanu, maka hendaklah kamu memperjelasnya. Tabayun, check and recheck, klarifikasi. Ya. Ang tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Jangan sampai karena ketidakjelasan tadi menimbulkan satu perkara tindakan yang berakhir dengan penyesalan. Ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa tidak boleh kita mengambil keputusan atau mengambil kesimpulan sebelum jelas permasalahannya. Nah, hari ini peristiwa penembakan itu pun masih simpang siur dalam siapa yang memulai. Ya, walaupun tetap ya kita yakin Allah SWT akan membuka satu saat, orang yang dusta akan dibongkar dan orang yang benar pun akan ditampakkan. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah berikan yang terbaik untuk kita, untuk Islam dan kaum muslimin. Demikian dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa'alaikum billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.